Setelah Tinger dikalahkan Ling Tianhuo, Zoe yang merasakan kesedihan begitu mendalam, mencoba meraih tangan Tinger. Namun tubuhnya sedikit demi sedikit mulai menjadi transparan, dan terjatuh dengan dua pedang surgawi. Zoe lantas berkata, "Kenapa aku harus seperti ini? Kalau aku mati aku akan mati. Kenapa kamu harus melakukan semua ini untukku? Kamu mati aku hidup, kau hidup aku mati, apakah takdir kita akan selalu seperti ini?" Di sisi lain Wang Lin yang melihat kejadian itu, memahami sebuah domain hidup dan mati. Yang dimana dia melihat sebuah kejadian aliansi 4 sekte, yang dihancurkan oleh negara Suyu. Bahkan dia melihat kultivator formasi jiwa, yang memberinya bulu, mati menodai Suyu dengan darahnya. Setelah memahami domain hidup dan mati, domain Wang Lin akhirnya menerobos ke pertengahan formasi jiwa. Namun untuk tingkat kultivasi akan diperkirakan dalam jangka 10 tahun, untuk menerobos ke pertengahan formasi jiwa. Sementara itu, Ling Tianhuo yang dengan cepat terbang menuju arah Tinger, untuk mengambil dua pedang surgawi yang terjatuh bersama Tinger. Namun Zoe yang dipenuhi dengan kemarahan, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat tubuhnya melepaskan sebuah cahaya keemasan, sehingga membentuk sebuah pedang. Ling Tianhuo yang melihat pedang-pedang itu, dan merasakan kalau pedang itu bisa menghancurkan segalanya, dan tanpa ragu Ling Tianhuo melancarkan serangan pedangnya ke arah Zoe. Namun serangan pedangnya dihancurkan, bahkan sidik jari di dadanya mulai membesar, yang mengakibatkan dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Sehingga dia memilih pergi dan membuka portal. Ling Tianhuo kemudian memanggil binatang kilingnya dan pergi. Ketika Ling Tianhuo pergi, Zoe melancarkan serangan pedang dengan sangat cepat, ke arah portal tersebut. Sampai membuatnya berhasil memasuki portal, dan mengejar Ling Tianhuo. Selain itu mayat Tinger dan dua pedang surgawi terbang menuju ke arah Wang Lin, dan masuk ke dalam pagoda yang ada pada Wang Lin. Setelah itu ratusan para kultivator muncul, dengan tingkat kultivasi yang berbeda, yang ingin menyerang Wang Lin. Di saat Wang Lin dikelilingi oleh ratusan para kultivator, seorang tetua berbaju hitam muncul di hadapannya kemudian, mengatakan, "Rekan kultivator, jika kamu memberikanku salah satu pedang itu, kami dari Sekte Hun Yuan akan melindungimu." Di sisi lain pria tua dari Sekte Setan Langit membalasnya, "Rekan kultivator Sekte Hun Yuan semua sampah. Jika kamu memberiku pedang itu, maka Sekte Setan Langitku akan menjamin keselamatanmu." Sementara itu tawa keras terdengar dari tengah keramaian, yang menyerang ke arah Wang Lin. Orang ini berasal dari Sekte Langit dan Bumi, dengan tingkat kultivasi pertengahan formasi jiwa. Wang Lin menunjukkan domain hidup dan matinya dan menyerang lelaki tua itu. Melihat domain Wang Lin, lelaki tua itu kemudian berkata, "Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal, berani sekali memamerkan domainnya kepadaku, kamu cari mati." Lelaki tua itu kemudian mengeluarkan domainnya untuk mematahkan domain Wang Lin. Akan tetapi ketika dia sudah memasuki domain Wang Lin, yang awalnya meremehkan Wang Lin, kini dipenuhi dengan rasa takut. Dan pada akhirnya, domain lelaki tua itu runtuh akibat domain Wang Lin. Lalu dia melihat sebuah lukisan hitam dan putih, yang melambangkan hidup dan mati. Wang Lin datang menuju lelaki tua itu, seketika dia mengarah jarinya ke kepala lelaki tua itu, kepala lelaki tua itu meledak dan hancur. Kultivasi Wang Lin saat ini memang berada di tahap awal formasi jiwa, akan tetapi domainnya telah menerobos ke pertengahan formasi jiwa. Setelah menghabisi lelaki tua itu, Wang Lin merasakan keberadaan Sun Tai kemudian mengatakan, "Apakah kamu masih tidak ingin keluar?" Sun Tai yang mendengarkan ucapan Wang Lin, kemudian dia muncul dengan membawa peti mati. Ketika mendarat tepat di depan Wang Lin, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat, dan duduk di atas peti. Sun Tai lalu berkata, "Kamu tahu aku di sini." Wang Lin kemudian membalasnya, "Di sepanjang jalan kau selalu mengikutiku." Sementara itu, para kultivator yang tidak jauh dengan Sun Tai, akibat gelombang kejut itu, mereka memuntahkan seteguk darah, dan mereka memilih untuk mundur. Karena mereka juga tahu, kalau Sun Tai yang berasal dari Sekte Mayat bukanlah lawannya, orang ini berada di pertengahan transformasi jiwa. Sun Tai kemudian menatap ke arah Wang Lin lalu berkata, "Bocah, bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Jika aku membantumu menghabisi orang-orang ini, kau harus memberiku kebebasan selama 1000 tahun.
Dalam 1000 tahun ini aku tidak akan mencarimu, dan menghancurkan jiwaku tanpa alasan. Wang Lin tertawa dan menjawabnya, 1000 tahun terlalu lama, bagaimana jika aku mati dalam 1000 tahun? Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, Sun Tai tidak menduga kalau dirinya telah ditipu oleh Zoe. Sun Tai tidak punya pilihan lain selain menyelamatkannya. Jika Wang Lin mati maka jiwanya akan mati juga. Sun Tai kemudian menyerang para kultivator satu persatu, dan Sun Tai tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Cihu yang melihat Sun Tai membantai kultivator itu menjadi sangatlah tegang. Kultivator yang mencoba melarikan diri, satu demi satu terbunuh oleh Sun Tai. Sementara itu, Wang Lin dirinya tetap tenang, dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Setelah membantai para kultivator tersebut, Sun Tai pun kembali dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Kemudian Sun Tai melemparkan sebuah giok lalu berkata, dalam 1000 tahun ini aku akan melindungimu, lebih baik kau tetap hidup untukku. Setelah berkata seperti itu, Sun Tai kemudian pergi dan menghilang bersama dengan peti matinya. Karena tidak ada yang menghalanginya lagi, Wang Lin kemudian mengeluarkan kompas bintang, untuk segera kembali ke Suzaku. Cihu dan Wang Lin lalu melompat ke atas kompas bintang. Ketika sudah berada di atas kompas bintang, Wang Lin kemudian berkata, saudara Cihu mari kita kembali ke Suzaku. Di dalam perjalanannya yang ingin menuju ke pusaran, Cihu lalu mengatakan, kalau dirinya tidak akan pernah memberitahu tentang apapun yang terjadi. Aku bersumpah demi klan iblis raksasaku. Dengan kecepatan kompas bintang, Wang Lin Cihu akhirnya sampai di pusaran. Namun di sana ada beberapa kultivator yang tidak mengincar pedang surgawi. Mereka hanya membicarakan tentang pedang surgawi, namun semua kultivator dibantai oleh Sun Tai, jadi tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkannya. Di sisi lain Cihu dan Sun Tai berpamitan satu sama lain. Wang Lin kemudian mengatakan, saudara Cihu mari kita bertemu lagi di Suzaku. Sambil mengeluarkan kualinya. Cihu kemudian membalasnya, saudara Zeng kamu harus datang mengunjungiku, agar bisa minum bersama. Setelah berkata seperti itu, Cihu dan Wang Lin memasuki pusaran, dan keluar dari alam surgawi, dan kembali ke Suzaku. Sementara itu di planet Suzaku, sedang mengadakan sebuah konferensi, yang diadakan setiap 100 tahun sekali, dengan negara peringkat kelima. Di saat itu juga pusaran muncul di tengah-tengah konferensi. Dan terlihatlah Hongde yang terluka, serta kehilangan lengannya. Dia meneriaki nama Zheng Niu sebelum dia benar-benar pingsan. Melihat murid terbaik dari Suzaku benar-benar begitu menderita, semua utusan negara peringkat kelima langsung mencari latar belakang, siapakah Zheng Niu sebenarnya. Dan pada akhirnya, rumor tentang Zheng Niu langsunglah menyebar, dan menjadi terkenal. Meskipun keluarga Zheng ini tidak benar-benar meyakini, kalau Zheng Niu ini berasal dari keluarga Zhengnya. Seiring berjalannya waktu, para utusan Suzaku mengirimkan seseorang untuk mencari tahu, tentang siapa sebenarnya Zheng Niu. Mereka kemudian mengunjungi klan iblis raksasa, yang dimana pada saat itu, Cihu berhasil keluar dari alam surgawi. Akan tetapi Cihu tidak mengatakan apapun tentang Zheng Niu, dan ketika Cihu ditekan oleh utusan Suzaku, dia hanya mengatakan satu hal, kalau dia tidak tahu nama asli dari Zheng Niu, dan aku hanya tahu kalau orang itu bernama Zheng Niu. Kultivasi orang ini tidak terduga, dan untuk dendamnya pada Hongde, saya tidak tahu alasannya. Namun dari apa yang saya lihat, Hongde terus bertindak membunuhnya. Zheng Niu tidak punya pilihan lain selain melawannya. Ketika Cihu selesai diinterogasi oleh Suzaku, dia melakukan kultivasi tertutup dan menolak melihat pengunjung. Di sisi lain Hongde yang saat ini sudah pulih, dia mengirimkan sebuah pesan melalui Suzaku kemudian berkata, Zheng Niu pertempuran kita belum berakhir, aku akan menunggumu dan akan menemukanmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.